Sholawat kepada Nabi SAW itu luar biasa. Tadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sholat, tapi Allah tidak melakukan sholat. Allah memerintahkan kita puasa, tapi Allah tidak berpuasa. Allah memerintahkan kita untuk berzakat, tapi Allah tidak melakukan zakat. Tapi lihat bagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum memerintahkan orang-orang beriman untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW kekasihnya, Allah terlebih dahulu berserta para malaikatnya solawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayatnya apa, Bu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Luar biasa. Berarti ketahuan orang-orang sini apa, Sebakung Jaya seneng ngaji, tahu dalilnya, tahu ayatnya tentang perintah solawat kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu ayat tapi bisa menjadi pendidikan bagi kita yang sangat-sangat luar biasa. Kalau dikupas tuntas, luar biasa hikmah yang bisa kita ambil. Karena itu penting untuk keselamatan bagi orang-orang yang mempunyai ilmu. Ada pendidikan, nilai pendidikan sekaligus perintah kepada orang-orang yang beriman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dipakai di situ fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kalau sampean pernah belajar bahasa Arab, ada itu yang namanya ilmu nahwu, ada ilmu sorof. Kalau di situ memakai fi'il mudhari, maknanya di situ ya dulu alal istimror, menunjukkan ketersambungan terus menerus. Kalau bahasa Inggrisnya itu continue, betul ya, terus menerus. Makanya di situ memakai fi'il mudhari. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ditanya apa yang saat ini sedang Allah lakukan, yaitu bersolawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian setelah lanjutannya, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad dan bersalamlah kepada beliau sebagai bentuk salam penghormatan kepada Rasulullah. Di situ Bapak Ibu ada nilai takdib, pendidikan bagi kita semuanya. Kenapa Bapak Ibu? Tadi di situ dijelaskan Allah dan malaikatnya terlebih dahulu solawat kepada Nabi Muhammad sebelum memerintahkan kita semuanya. Di sini ada nilai pendidikan bahwasanya bagi kita semuanya itu Bapak Ibu, sebelum kita memerintahkan suatu hal, haruslah hendaknya terlebih dahulu melakukannya. Harus lebih dahulu mengamalkannya. Kalau bisa mengamalkannya terlebih dahulu baru ngajarkan. Alhamdulillah, pernah suatu saat Imam Ibnu Hajar ini pada saat itu kegiatannya pagi dars, ngajarkan orang-orang ini, diajarkan tentang ilmu syariat, ilmu fikih, tauhid, ilmu nahwu, ilmu sorof dan seterusnya. Ilmu-ilmu agama diajarkan sama Imam Ibnu Hajar. Pada saat itu tepat pada pembahasan tentang sodako. Tepat pada pembahasan sodako.
Kemudian pada saat itu namanya Imam Ibnu Hajar ini terkenal orangnya disiplin, kalau ngaji nggak telat. Kalau kita masuknya sekolah jam 7:30, datangnya jam 8. Kalau sudah sampai sekolah alasan bla bla bla, macet dan lain sebagainya, padahal penajam nggak pernah macet. Alhamdulillah, walaupun masyarakatnya tambah banyak, alhamdulillah jalan lancar semuanya. Alhamdulillah. Pada saat itu tumben Imam Ibnu Hajar ini datang ke majelisnya dalam keadaan terlambat, padahal selalu tepat waktu. Bahkan sebelum dimulai pelajaran itu sudah terlebih dahulu datang. Ini luar biasanya ulama-ulama kita dahulu. Makanya yang pegang yang kuat ulama-ulama kita ini jangan sampai dilepas. Itu adalah panutan kita yang mana mereka meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Imam Ibnu Hajar ditanya oleh salah satu muridnya, "Wahai Imam, mohon maaf, kenapa engkau ini kok tiba-tiba telat? Padahal biasanya engkau ini datang selalu tepat waktu. Ini kok tumben telat?" Akhirnya kata Imam Ibnu Hajar, "Saya mau memberitahu kepada kalian, tapi saya takut ada rasa sombong, rasa takut pamer untuk menunjukkan ibadah, menunjukkan amal." Ini lihat bagaimana ulama-ulama kita. Amal soleh itu disembunyikan kecuali dalam keadaan terdesak sebagai pendidikan untuk orang-orang. Lah kalau zaman sekarang amal sedikit, sodakonya 1000, padahal di rumah uangnya lemari-lemarian, miliaran, triliunan, sodakonya 1000, diumumkan semuanya. Subhanallah. Orang-orang dulu disembunyikan Bapak Ibu kalau beramal soleh, kecuali dalam keadaan genting baru diberitahu. Itu pun tujuannya, niatnya untuk pendidikan supaya orang-orang bisa meniru. Akhirnya Imam Ibnu Hajar mengatakan, "Ketahuilah," karena ditanya sama muridnya, supaya muridnya nanti bisa mencontoh kepada murid-murid seterusnya sampai kepada generasi-generasi selanjutnya. Kata Imam Ibnu Hajar, "Ketahuilah, aku telat karena aku saat itu sedang mencari orang-orang yang butuh dengan harta." Loh, kenapa wahai Imam? Iya, karena saat ini kita bakal ngaji tentang bab sodakoh. Jadi saya sodakoh terlebih dahulu, ngamalkan ilmu. Jadi aturannya itu Bapak Ibu, belajar, ngaji, ngamalkan, kemudian mengajarkan.